Ini saya ngadepnya tengah-tengah karena ada Pak Suprapto yang lewat Google Meet ya. Baik, di sini juga ada Pak Toto dari mewakili Badan Akreditasi Nasional Pak ya. Iya. Lalu ada Ibu Dita Putih, ini mewakili sekali ini karena topinya banyak soalnya mewakili JPA apa Bajik ini, mewakili Bajik gitu ya. Nanti tanya sendiri sama Putih itu, Bajik itu apakah? Baiklah. Jadi sambil menunggu Pak Suprapto mungkin ini topiknya rada-rada berat nih ya. Ngomonginnya roadmap kebijakan pendidikan gitu. Sebenarnya idealnya mulainya harusnya dari Pak Suprapto nih karena mewakili Badan Perencanaan Nasional gitu ya. Tapi mungkin karena ada masalah koneksi, jadi saya mulainya dari yang paling dekat mewakili pemerintah nih Pak Toto. Mau nggak mau jadi korbannya dulu. Iya. Pak Toto gimana nih dari kacamata Pak Toto melihat sebenarnya kita ngomongin umum gitu ya, pendidikan nasional. Tentunya kita punya kepentingan bagaimana pemerintah melihat pendidikan alternatif, pendidikan demokratis itu dari kacamata pemerintah. Ini sebenarnya role kita adakah? Pertama ada dulu kan, takutnya GR gitu. Pertama adakah? Kedua kalau ada itu di mana dari kacamata pemerintah sebenarnya? Gitu. Mungkin ya, begitu Pak Toto. Dalam konteks visi besar ini ya pemerintah terhadap pendidikan ya. Ya, makasih Mas Imron. Ya bicara di sini nih, saya sebenarnya agak minder setelah mendengarkan tadi. Orang-orang Bu Ira, Ibu Waya, kemudian ya Gus Bah, dipandu oleh Mbak Karina tadi luar biasa itu. Orang-orang yang membuat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan ternyata terbukti, keyakinannya terbukti, berbuah gitu ya. Oh ini udah ya? Pak Budi. Pak, teruskan aja. Nanti habis ini Pak Suprapto. Ini tapi memang kalau misalnya well connected mungkin Pak Budi dulu, Pak Suprapto dulu. Halo Pak. Halo Pak. Ya tadi sempat terputus ya. Iya. Halo, halo, mumpung sudah tersambung nih Pak. Jadi kan kita mau ngomong soal visi besar pendidikan Indonesia nih Pak. Nah mungkin dari kacamata badan yang paling kredibel ngomongin soal perencanaan nasional dari kacamata Bappenas ini sebenarnya apa sih Pak visi besar pendidikan kita secara umum? Lalu kan kita di sini ini dalam konteks sebagai jaringan pendidikan alternatif gitu ya. Nah dari kacamata pemerintah sebenarnya role kita seperti apa? Adakah gitu? Takutnya kita GR nih Pak, adakah role kita di sini? Kedua, kalau ada itu role-nya seperti apa dari kacamata pemerintah di dalam konteks visi besar pendidikan kita Pak ya? Mungkin kita bisa mulai dari situ Pak. Baik. Terima kasih. Jadi bahwa kita mulai dari amanat konstitusi ya, bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan kemudian juga kita semua Bapak Ibu, saya kok masih gaptek dengan ini. Ya. Sudah terlihat di layar semoga. Ya. Sudah Pak. Ya, baik. Slideshow ya. Iya mungkin supaya lebih aman videonya boleh dimatikan aja Pak, nggak masalah. Gimana Mas? Supaya lebih aman koneksinya videonya dimatikan juga nggak apa-apa Pak. Kan sudah terlihat. Video saya ya? Ya. Baik. Ya.
Baik, karena ini mungkin tidak bisa di slideshow atau terlihat nggak di slideshow di sana ya mungkin. Terlihat Pak? Terlihat ya sudah ya, baik. Baik, kita mulai dari tadi amanat Undang-Undang Dasar bahwa semua warga negara berhak mendapat pendidikan dan juga negara wajib membiayainya. Namun demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat di dalam berbagai angka capaian pendidikan di Indonesia, bahwa masih ada tantangan untuk capaian partisipasi pendidikan, ini terutama di jenjang pendidikan menengah ya, di SMA, SMK, MA dan juga sederajat, di mana angkanya masih belum optimal. Terakhir di 2024 hanya 87,29%. Sedangkan kalau kita lihat juga dari sekian angka partisipasi yang belum optimal itu 7,07%. Artinya apa, Bapak Ibu, teman-teman semua, masih banyak anak-anak kita yang tidak berada dalam sistem persekolahan dengan berbagai macam alasan, mulai dari karena alasan ekonomi, miskin, harus bekerja, kemudian juga disabilitas, atau mungkin berhadapan dengan hukum, atau mungkin menjadi korban perkawinan dan sebagainya. Yang karena alasan-alasan itu mereka tidak bisa mengakses pendidikan yang umum yang kita selenggarakan, pendidikan formal dan umum yang kita selenggarakan. Nah, pendidikan alternatif yang hari ini kita diskusikan ini menjadi jawaban Bapak Ibu, teman-teman semua dalam memberikan sebenarnya hak teman-teman kita tadi dari kelompok-kelompok tadi yang tidak bisa masuk dalam sistem persekolahan untuk tetap mendapat pendidikan, tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Dan kenapa Bapak Ibu? Karena memang kemudian dalam pendidikan alternatif kan ini pendekatannya sangat beragam ya. Dia kurikulumnya fleksibel, ukuran kelasnya juga tidak tertentu, relatif kecil, kemudian juga pembelajarannya terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak, menjawab kebutuhan anak masing-masing, bisa berbasis komunitas dan pengalaman, kemudian juga personalized atau customized ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan juga secara holistik, tidak hanya pembelajaran akademik tapi dari sisi sosial, emosional, dan fisik siswa. Dan oleh karena itu ini pun sudah diwadahi, dipayungi ya Pak Ibu, teman-teman semua dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, paling tidak dua pasal ini, pasal 26 dan 27 yang mengatur tentang pendidikan non formal maupun pendidikan informal, yang nanti mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua sudah mendengar terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Sisdiknas yang nanti akan juga membahas terkait dengan jalur pendidikan seperti ini. Dan dari dua kelompok ini, baik non formal maupun informal, ini ada dua poin yang kita bisa tangkap di sini, bahwa jalur pendidikan non formal maupun informal dua-duanya diakui dan hasilnya dapat disetarakan melalui sistem tertentu, melalui mekanisme tertentu. Misalnya dalam pasal ini adalah melalui penilaian standar nasional untuk non formal, dan juga namun harus melalui mekanisme tertentu tadi untuk disetarakan. Dan kita juga bisa melihat sebagai contoh sebagai praktik baik dengan alternatif ini, seperti ada salah satunya ada pembicara di sini juga ya, untuk Supana Rimba dengan berbagai macam ataupun melalui SLB dan Bluehood, artinya tidak bisa mengakses SLB. Untuk anak jalanan juga seperti itu, ada rumah singgah yang dikelola oleh kementerian sosial maupun satunya dari ya, kalau ini dan sebagainya, ada juga tarik asuhan. Semua ini merupakan prinsip dari alternatif, termasuk pesantren. Yang di pesantren juga anak-anak kita yang hanya mengambil pesantren saja dan salah satu saja tanpa pola yang umum juga difasilitasi, termasuk di undang-undang pesantren akan muncul juga terkait dengan komisi yang saat ini sebenarnya masih digarap ya oleh Majelis Masyayikh menetapkan standar reformisi bagi pesantren. Dan salah satu cara lain buat Ibu, teman-teman semua untuk memberikan pendidikan yang tidak merata, kita bisa lihat dari sisi bagaimana pergerakan internet marketing ini masuk ya, dalam semua sektor, termasuk dalam pendidikan, yang dia menyebarkan pasar kerja, dia menggantikan peran pekerja di beberapa sektor, kemudian juga dia masuk sebagai metode atau cara untuk melaksanakan pembelajaran. Dan ini sangat penting Bapak Ibu, karena dalam pemangkuan abad 21 dari 10 top skill di 2025, dua diantaranya terkait dengan
teknologi. Dan ini tidak hanya dalam menggunakan, tapi termasuk bagaimana mengembangkannya. Sehingga literasi dasar, kompetensi dan karakter dalam kompetensi abad 21 ini bisa lebih tepat didorong, dan oleh karena itu ada keperluan di pemerintah juga untuk membuat pembelajaran yang adaptif ya, untuk terhadap perubahan-perubahan masa depan. Jadi di sisi pembelajaran ini baik di pembelajaran di informasi melalui digital harus disiapkan di sarana fisiknya maupun dari sarana sosiologis dan filosofisnya. Bagaimana satu pembelajaran itu berbeda, kualitas institusi dan juga kolaboratif antar pihak, termasuk dengan teman-teman dari dari komunitas masyarakat dan sebagainya. Tapi berlanjut teman-teman semua, satu hal sampai pada kali ini bahwa Bapenas bersama dengan Kementerian Dikbudristek kalau itu kami sudah melibatkan Kementerian dan Pendidik karena waktu Kemendikbudristek, Kementerian Agama juga dan juga berbagai stakeholder sudah menyusun peta jalan pembangunan pendidikan Indonesia. Peta jalan Indonesia atau PCPD 2025-2045 ini sebagai dokumen lebih elaboratif dari RPJMD 2025-2045 yang diatur dalam Undang-Undang 59/2024. Jadi dalam RPJMD itu ada visi Indonesia Emas, yaitu NKRI bersatu Daulat Maju dan Berkelanjutan, disebutkan dalam RPJMD pertamanya RPJMD 25-29 di kabinet Pak Prabowo Gibran, dengan visi bersama Indonesia Maju sudah bersama 55 dengan 3 satu trisula pembangunan, penurunan kemiskinan, peningkatan SDM berkualitas, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan pendidikan adalah poin kedua paling goalsnya. Dan satu dan poin tiga secara sosial ada manusia itu. Indikator benar dari indeks modal manusia kita berangkat tidak lagi hanya pada fokus pada kualitas di IPM, tapi kita juga pada kualitas dengan salah satu dimensinya yaitu dimensi pembelajaran berkualitas sama hasil pembelajaran yang diadai dengan indikator harmonize test score. Kita menggunakan pendekatan di Indonesia melalui hasil nasional. Dan dokumen ini, waipu dokumen PPBI ini adalah dokumen penjabaran intensif dari RPJMD 2045 untuk apa sih? Untuk stimulasi kebijakan pusat dan daerah. Karena dalam undang-undang RPJMD pun sudah diatur keselarasan pusat dan daerah RPJMD dan RPJPD. Kemudian juga mengatur juga sebagai payung kolaborasi antar pembinaan dan segalanya berbagai macam hal yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, serta kemudian juga mengatur pengendalian pemasaran evaluasi. Kita punya perencanaan harus dikawal selama pelaksanaannya. Dan ini ada terkaitan pada daerah yang disampaikan bahwa sampai ditertibkan surat edaran bersama Bapak Menteri BPN, Kepala BPN, Menteri BPN Kepala Panas dan Menteri Dalam Negeri memastikan bahwa muatan RPJMD ini muncul dalam muatan RPJMD. Dan dari BPN dalam panjangnya 20 tahun itu dari PCM 5 tahunnya akan diharapkan oleh masing-masing di pusat daerah agar keselarasan. Apa keselarasannya Mbak Ibu? Nanti akan kita belakang terkait dengan pendidikan. Kalau kita berdasarkan berbicara terkait dengan pembangunan pendidikan, ini adalah 4 pilar pembangunan pendidikan yang dituliskan dalam PCPI atau Keberhasilan Pendidikan Indonesia. Ada pilar akses dan kualitas ya, di mana semua anak berkesempatan sama untuk kualitas. Pilar mutu pendidikan, kualitas seksual untuk masyarakat kompeten dan siap pada bidang terbuka. Pilar relevasi pendidikan, yaitu mendapatkan bersaing dalam dunia kerja, dan pilar tata kelola yang partisipatif dan akuntabel. Kemudian partisipatif dan akuntabel artinya juga melibatkan berbagai stakeholder. Dan dalam penyusunan PCPI ini kami sudah menyelenggarakan beberapa FKP evaluasi publik diikuti oleh kami juga teman-teman dari dari pemerhati, dari komunitas, dari ormas terkait pendidikan yang memberikan masukan yang sangat berharga dan kami salurkan dalam PCPI. Bapak Ibu, Mas Moderator, ini ada beberapa objek saja dan tulisan alternatif yang bisa kita lihat. Kita lihat di sebelah kiri atas nih, warnanya ungu ini, warnanya ungu itu terkait dengan wajib dari 12 tahun, game changer di RPJMD. Kita meningkatkan di 12 tahun, wajib dari 13 tahun dari 1 tahun pas sekolah, dan 12 tahun yang cerdas dan hikmat dengan yang paling gold warna biru. Ada penguatan bahan PAUD, ada pencegahan dan penanganan AKS, dan ada sekolah atau studi dan juga revitalisasi pendidikan non formal. Kemudian sebelah kanan dari arah jam 3 ada warna kuning itu tingkatan kualitas dan pembelajaran. Saya meng-highlight 2 hal, yaitu pengembangan inovasi pembelajaran dan juga
penerapan kurikulum khusus pada fondasi fondasional kontekstual dan kesadaran tadi. Yang kami rasa relevan dan aman pada hari ini yaitu dengan alternatif, di mana kemudian anak-anak kita yang terpaksa tidak bisa masuk dalam duduk di seluruh sekolahan itu diatasi dengan berbagai macam hal, penguatan formalnya, kemudian pembelajaran pada edukasi kontekstual dan juga penggunaan TIK dalam pembelajaran. Secara lebih rinci itu kami kolaborasi di belakang dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Ada dalam BPT sudah diatur bagaimana kita membantu dana yang memberi kekuatan untuk memanfaatkan inovasi dalam rangka bisa belajar. Jadi masing-masing kelompok anak kan punya cara yang khas juga, yang karakter yang punya terus juga untuk mendapatkan pelajaran. Misalnya di lockdown apa itu sekolah nelayan ya, sambil anak kemudian menggunakan LKS ya, siswa sambil melaut sama orang tuanya, setelah pulang kemudian kembali melapor pada gurunya untuk belajar. Dan tadi kita bicara beberapa siswa juga ada kegiatan. Kemudian ada lagi bagaimana menggunakan model-model belajar yang tepat seperti penggunaan kegiatan sosial untuk pendidikan. Kenapa waktu itu anak-anak kita yang harus keluar dari sekolah biasanya kan anak siswa itu maka pembelajarannya itu juga dilakukan dalam yang kedudukan sehingga lebih bermakna dan akhirnya kemudian bisa mendorong peningkatan produktivitasnya dalam sehari-hari dan juga bermanfaat kehidupannya sampai meningkatkan kesejahteraannya. Di kurikulum juga seperti itu, kurikulum yang hampir dan bisa pada didik bagaimana hubungan anak, siapa khusus minat bakat dan kemampuannya, dan juga tidak lupa penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah. Ini pada kelas awal, ini biasanya lebih mempermudah anak untuk belajar. Anak paham bagaimana belajar, anak belajar bagaimana belajar, dan saat itu mereka akan membantu pelajaran lebih luas pada mata-mata pelajaran pada subjek-subjek yang lainnya. Dan ini Pak Ibu sekali lagi teman-teman, dia ada fokus pada minat dan bakat kemampuan peserta didik yang menjadi kami dari hal yang penting untuk diperhatikan dalam alternatif. Di dalam masih 12 tahun ya, ada rencana sekolah mulai dari pendataan, kemudian penjangkauan kembalikan, kemudian juga penguatan sekolahnya kepada rencana untuk mencegah HPS dan mendorong pemahaman keluarga untuk tentang pendidikan. Bagaimana strategi penjangkauan dan pembalian? Salah satunya dari kalau kita kembali ke sekolah formal, setelah sekolah non formal dengan berbagai macam subjek. Kemudian non formalnya seperti dikatakan dorong itu ya betul. Sebelah kanan dari digitalisasi tidak non formal ya, dengan pembuatan standar dan kognisi misalnya, kita penjaminan mutu satuan pendidikan non formal yang berkualitas. Dan akhirnya definisi PAUD ini sudah ada di PAUD dan juga pendidikan non formal. Satu lagi mungkin sudah ada sekaligus seperti diplomasi diskusi bahwa dalam hal ini nilai-nilai kolaborasi menjadi kunci keberhasilan penuju bersama 45. Tidak hanya pemerintah, Bapak Ibu, pemerintah sangat terbatas ya, dari sisi jangkauannya, dari sisi rencana kendalinya, dari sisi juga sumber dayanya. Dan kita juga harus berkolaborasi dengan akademisi di perguruan tinggi. Kami yakin Bapak Ibu juga kemudian ada forum ini dari perguruan tinggi, organisasi penelitian, advokasi maupun sebagai aktor pengembangan dan dunia swasta maupun dunia usaha yaitu mitra ekonomi dan pelayanan serta saja dibuat dari masyarakat melalui berbagai dan alternatif komunitas, ormas dan juga penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada masyarakat. Demikian mungkin dari kami sebagai awalan untuk diskusi lebih lanjut kita bisa tindakan dan lebih dari forum. Terima kasih kami kepada Mas Moderator. Ya, terima kasih Pak Suprapto. Ini tadinya sebenarnya mau ke Pak Toto, cuman nih biar selang-seling, biar adil dan menarik. Pak Toto, bagaimana kalau sebelum kembali ke perwakilan pemerintah lagi, kita dengarkan dulu dari pihak oposisi nih, pihak sipil. Biasanya kita bilangnya pihak sipil, kan, tapi karena ngomong putih, jadi kita bilangnya pihak oposisi. Gimana Mbak Putih? Boleh menanggapi langsung dari apa yang sudah disampaikan Pak Suprapto atau barangkali Bajik punya sudut pandang lain? Saya mungkin di sini mewakili pribadi walaupun nanti ada Bajik juga di sana. Jadi ketika, boleh saya berdiri aja ya? Oke. Ketika saya diminta presentasi di depan teman-teman pendidikan alternatif, serem-serem kan ya Pak Toto ya?
kita deg-degan gitu ya. Apa yang perlu saya sampaikan? Ngomongin FRER, udah pada katam gitu ya. Ngomongin pendidikan yang demokratis, mungkin teman-teman jauh lebih tahu gitu ya. Tapi mungkin saya ingin ceritakan perjalanan saya bergaul bersama teman-teman pendidikan alternatif dan bagaimana saya merefleksikannya, karena saya ini adalah pegiat pendidikan formal atau kadang-kadang oleh teman-teman JPA disebut agen schooling. Agen schoolingnya jaringan pendidikan alternatif gitu ya. Jadi mungkin sedikit cerita, ini flashback ke zaman saya mahasiswa, boleh next slide. Nah, jadi saya tertarik tentang pendidikan udah dari zaman saya mahasiswa di tahun 2001 di Bandung. Saya kuliah di bidang engineering dan saya jadi banyak melakukan kegiatan kerelawanan di bidang pendidikan. Saya menjadi relawan di komunitas Tabu, ngajarin matematika dari dulu, lalu bikin komunitas Bandung Bercerita, datang ke sekolah membacakan cerita, lalu kemudian slide berikutnya, jadi guru di Madrasah Sanawiyah, yang kemudian bubar, lalu karena bubar di Kampung Sekepicung saya mendirikan rumah belajar Mentari dan sampai sekarang masih ada komunitasnya gitu ya. Jadi ini waktu kami baru selesai bikin perpustakaan. Nah, saking tertariknya pada pendidikan, saya datang ke event-event pendidikan, seminar-seminar yang ada di Bandung. Dan saya akan selalu melihat siapa yang pertanyaannya paling nyentrik. Saya deketin, saya mintain nomor telepon gitu ya, ajak kenalan gitu ya, lalu komunikasi-komunikasi, saya jadi belajar banyak dan saya jadi mengenal ada komunitas-komunitas pendidikan lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Ya, berikutnya. Nah, teman saya, sama-sama teman saya mengajar di komunitas Tabu namanya Sali Anomsari, sekarang sutradara. Nah, dia baca Kompas, waktu itu kami masih mahasiswa. Dia baca Kompas, baca tentang Qoryah Thoyibah yang tadi presentasi. Di sini ada Pak Bahrudin, halo Pak Bahrudin. Nah dia bilang, wah menarik banget nih, ini sekolahnya anaknya bisa belajar apa aja gitu ya. Kita naik bis yuk. Nah saya pergi naik bis dari Bandung sampai Salatiga, menginap selama 3 hari di bulan Ramadan di rumahnya Pak Bahrudin. Jadi kelasnya di bawah, saya nginep di atas. Dan saya mempelajari gitu ya, oh menarik banget gitu ya, apa yang dilakukan di Qoryah Thoyibah ini, anak-anaknya menentukan sendiri mau belajar apa dan sebagainya. Lalu kemudian bersama komunitas Tabu waktu itu saya diajak pergi ke Garut bersama teman-teman Serikat Petani Pasundan. Jadi saya datang ke sana, lalu ada workshop di sana. Lalu yang paling menarik adalah di sore hari sambil makan gorengan itu para petani duduk di situ rapat sama sekolah, kira-kira sekolah kita butuh apa lagi ya, kayaknya gentengnya mesti dibenerin, siapa yang bisa benerin gitu ya. Lalu kami ada workshop hidroponik, terus yang workshop tuh hanya kelas 7 kalau nggak salah, yang lain protes, kok cuman kelas 7, kami juga mau gitu ya. Wah saya lihat gila, ini kayak gotong royong di buku PPKN yang saya baca waktu sekolah dulu gitu ya, sangat menarik gitu ya. Nah jadi saya kenal gagasan-gagasan apa yang dilakukan oleh teman-teman pendidikan alternatif, teman-teman sekolah demokratik ini udah dari zaman saya kuliah dulu gitu ya. Tetapi, nah ini yang menariknya berikutnya gitu ya. Nah ini sama teman-teman persiapan pertemuan hari ini, udah saya kemudian bergabung di jaringan pendidikan alternatif, ikut rapat sana sini, sambil tetap menjadi agen schooling gitu ya. Lalu, tapi kemudian pertanyaan saya, gimana sekolah-sekolah lain? Bagaimana sekolah-sekolah lain yang mungkin tidak demokratis gitu ya. Jadi saya memilih untuk, udahlah teman-teman bisa gerak sendiri. Lebih baik saya benar-benar bergerak bersama teman-teman yang ada di pendidikan formal. Nah, ini saya bilang undemocratic schools, tanda kutip gitu ya, karena demokratis atau tidak demokratisnya sebuah sekolah juga sangat disebabkan oleh lingkungannya kan. Jadi kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang kita anggap tidak demokratik gitu ya, itu salah satu penyebabnya adalah memang selama ini tidak pernah merasakan apa sih yang dimaksud demokrasi itu gitu ya. Oke, berikutnya.
Nah ini kalau kita lihat di neraca pendidikan nasional gitu ya, kita bisa lihat tuh banyaknya satuan pendidikan dan pendidik. Pendidik ada 3 jutaan, peserta didik ada 51 jutaan gitu ya. Dan tentu saja sebagian besar tidak terakses dengan teman-teman yang mengajar di sekolah demokratik atau yang seperti itu gitu ya. Jadi terus gimana situasinya berikutnya? Saya mau cerita sedikit tentang sedikit masa muda saya yang menggebu-gebu. Silakan. Oh, iya. Jadi waktu saya muda itu masih mungkin usia, ini tahun 2010 ya. Aduh umur berapa saya dulu. Nah itu saya kerjanya marah-marah karena saya gabung di organisasi guru gitu ya, salah satu organisasi guru yang cukup besar, sekarang kedua terbesar di Indonesia, bertemu banyak guru gitu ya. Dan saya melihat dengan mata saya sendiri, jangankan berpikir kritis, ngajar yang basic aja salah gitu ya. Ini pengalaman keponakan saya sendiri dan saya menuliskannya waktu itu di Kompasiana marah-marah gitu ya tentang PR-nya. Jadi bayangkan ada PR bahasa Inggris, what is it? Ada gambar piring, it is a plate. How do you spell it? Nah ini kan harusnya dieja sama gurunya, P-L. Tetapi keponakan saya diminta menulis seperti ini. Nah itu situasi yang sering, bukan jarang, sering saya jumpai gitu ya. Sampai hari ini itu adalah situasi-situasi real gitu ya. Jadi boro-boro mengajar berpikir kritis yang basic sekali ini. Di Kemang, ada anaknya teman saya sekolah negeri di Kemang, gurunya masih bawa tongkat. Tidak, ini 6 tahun yang lalu. Tidak untuk ini sih sebenarnya, bukan untuk mukul, tetapi hanya untuk ngancem, nakutin anak. Kamu gitu ya. Dan itu adalah realitas-realitas yang buat saya udah jadi keseharian sampai hari ini. Termasuk situasinya. Jadi kerja saya marah-marah aja. Kalau lihat tulisan saya usia 20-an, itu kerjanya menyalahkan teman-teman guru. Jadi itu situasinya. Nah, berikutnya. Nah, tapi memang terakhir-terakhir saya mulai refleksi gitu ya. Saya ini kerjanya marah-marah, menyalahkan guru gitu ya. Bikin tulisan-tulisan yang provokatif gitu ya. Tapi saya tidak bertanya gitu ya. Emang guru-guru kita siapa sih? Bagaimana sih cerita mereka sebelum mereka kemudian jadi guru gitu ya. Lalu kenapa mereka mengajar seperti saat ini gitu ya. Mereka selama ini dapat dukungan seperti apa? Pernah nggak mereka belajar secara bermakna gitu ya? Bagaimana sih sistem pendidikan kita yang keseluruhan itu mempersiapkan guru-guru kita untuk bisa mengajar secara lebih demokratis, membantu anak untuk berpikir lebih kritis, menghargai tiap suara, gimana gitu ya. Oke, berikutnya. Jadi saya mulai mempelajari gitu ya, kebetulan ketertarikan saya tentang pendidikan dasar, saya mulai mempelajari narasi-narasi kehidupan guru, nggak banyak gitu ya, saya wawancara, gimana sih kamu belajar menjadi guru. Tahun lalu di bulan Juli 2024 saya presentasi di International Conference of Mathematics Education di Sydney dan saya menceritakan pengalaman tentang salah seorang guru yang berprestasi di daerah Batam gitu ya, yang sebenarnya dia masuk Gurpres, sangat cerdas, itu mengikuti salah satu pelatihan yang dilakukan oleh yayasan saya di Gernas Tastaka tentang matematika. Dan dia berkata, setelah pelatihan itu, saya baru sadar bahwa matematika adalah mengajarkan berpikir. Nah, ketika saya presentasi di Australia, tahu nggak tanggapannya apa? Saya kira selama ini guru-guru sudah tahu bahwa matematika adalah alat berpikir. Saya baru tahu bahwa guru tidak tahu. Saya hanya kira mereka tidak tahu caranya. Nah, itu kata orang bule-nya gitu ya. Saya dek rasanya gitu ya. Padahal itu adalah salah satu guru paling berprestasi di provinsi itu. Dan sebenarnya kondisi kayak gitu ya sehari-hari gitu ya, saya lihat gitu ya. Nah, yang harus kita ketahui adalah negara kita sangat besar gitu ya. Banyak guru untuk bisa menjadi guru itu mereka bukan lulusan kampus-kampus top seperti IKIP, ex-IKIP gitu ya, UPI, UNJ gitu ya.
dan sebagainya. Banyak dari mereka yang untuk belajar menjadi guru itu mereka belajar dengan pendidikan jarak jauh. Atau mereka belajar di kampus-kampus kecil yang hanya ada di kabupatennya. Dan ini ceritanya gitu ya. Dan ternyata untuk bisa belajar menjadi guru, untuk menguasai kontennya, untuk menguasai bagaimana berpikir itu usaha banget. Banyak guru-guru yang saya temui itu biasanya buruh di pabrik sebelumnya, lalu kemudian mereka sekolah lagi, sekolah guru, dan kemudian mereka belajar gitu ya, bagaimana untuk menjadi guru, termasuk yang ada di sini. Oke, berikutnya. Nah, saya di Pak Iwan Syahril, pernah waktu dia pulang dari Amerika bawa pulang buku Teachers as Learners gitu ya, dan itu saya pelajari gitu ya. Dan salah satu yang saya sadari adalah untuk jadi guru sama mungkin seperti untuk mendidik seperti orang tua tuh kan ada ilmu-ilmunya sebenarnya. Itu tuh nggak sederhana, sangat kompleks. Dan ini yang di sini kanan adalah proses yang seharusnya terjadi saat guru menjadi calon guru di tingkat S1. Nah, saya bisa katakan, saya yakin sampai detik ini, hampir semua pelatihan kita di Indonesia, itu levelnya ada di sini. Jadi pelatihan guru yang sudah jadi guru selama 10 tahun lebih, itu sebagian besar ada di sini. Karena proses yang seharusnya terjadi di perguruan tinggi, itu tidak terjadi. Contohnya apa? Salah satu tugas besar bagi guru yang akan menjadi guru adalah mempertanyakan kembali, seharusnya seperti apa sih visi tentang pendidikan? Bagaimana sih seorang belajar? Bagaimana sih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan belajar? Apakah yang dimaksud dengan pendidikan? Faktanya proses-proses itu tidak terjadi. Jadi ketika guru mengajar, mereka kemudian mengajar seperti bagaimana dulu mereka belajar tanpa melakukan proses kritisi. Kedua, mereka harusnya memperdalam bidang yang akan mereka ajarkan, tapi memperdalam ini bukan belajar semua, tapi melihat apa sih pertanyaan-pertanyaan penting di bidang ilmu tersebut dan bagaimana bidang ilmu saling berhubungan satu sama lain. Nah, proses itu tidak terjadi. Pelatihan guru penggerak terus terang itu kan cuma nomor 1 sebenarnya. Adalah proses yang seharusnya terjadi di LPTK. Yang saya kerjakan bersama teman-teman itu nomor 1 dan 2, itu sebenarnya juga adalah harusnya terjadi di level perguruan tinggi. Nah, itu tidak terjadi. Situasi lebih rumit lagi, ada 300 LPTK di Indonesia, sekitar 300-an. Nah, dari 300 itu, banyak juga yang kecil-kecil, yang sebenarnya bukan yang punya nama besar. Nah, seringkali kampus-kampus yang semacam ini justru ditinggalkan karena dianggap rendah kualitasnya. Sedangkan saya dan teman-teman melihat ini sebagai sebuah kekuatan. Oke, kita lanjut sedikit. Nah, ini sedikit cerita. Jadi, sejak 2018 saya dan teman-teman membuat gerakan namanya Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Pada dasarnya kami mendampingi guru-guru untuk lagi belajar matematika dari dasar. Dan memang ternyata yang kami lihat, guru itu banyak sekali yang semangat. Pelatihan kami itu dari pagi sampai jam 5, kadang-kadang teman-teman guru sampai jam 10 tidak mau pulang, sampai jam 10 malam. Saking penasarannya gitu ya. Nah, tetapi situasi selama ini memang tidak pernah ada lingkungan yang membuat mereka, memungkinkan mereka untuk berdialog atau bertanya ketika tidak mengerti dan sebagainya. Jadi kami melakukan proses ini, guru tuh bisa meloncat-loncat, kayak selama 20 tahun kami pengen sekali belajar seperti ini tapi tidak pernah gitu. Nah, setelah mulai dari tahun 2018 mendirikan Ganasa Saka, kami mulai sadar, masalahnya bukan hanya di matematika. Dulu kami mulai dari matematika karena kebetulan di dalam tim kami banyak orang yang latar belakangnya pendidikan matematika, jadi memang cukup menguasai gitu ya. Lalu kami bergerak. Tahun 2021 berikutnya, ya, tahun 2021 itu ada Mbak Rina, saya Mbak Rina, dan teman-teman mulai mengembangkan gimana kalau kita dampingi teman-teman guru untuk belajar kembali bagaimana belajar dan mengajar membaca. Faktanya banyak teman-teman guru memang kesulitan gitu ya untuk bisa memahami teks bahkan yang eksplisit. Saat kami pelatihan ada guru bilang gini, wah saya baru tahu loh guru tuh harus punya keterampilan bertanya.
Lalu ada guru yang kemudian juga bilang begini, cerita tentang asesmen kompetensi minimal. Dia bercerita saat siswa-siswanya mengerjakan AKM di bidang literasi, siswanya kebingungan. Aduh, ini bagaimana ini? Aku nggak bisa mengerti apa yang saya baca. Lalu gurunya di belakang bercerita, jangankan kamu, saya juga dalam hati ya, saya juga kebingungan, saya tidak mengerti apa yang tertulis katanya. Ketika guru tersebut, menceritakan hal itu, yang lain tuh ikutan, saya juga gitu ya. Nah, saya cerita sedikit, nah itu berikutnya. Oke. Kami kemudian punya data-data, dilakukan studi, jadiin paper. Ini cerita ini salah satu kampus di Ciamis yang kemudian kerjasama sama kami. Yang menariknya adalah hampir semua guru di wilayah situ ya lulusan sana gitu ya. Nah berikutnya, dan kemudian mendiseminasikannya kepada publik melalui barisan pengkaji pendidikan. Penutup satu lagi, ini cita-cita, kurang lebih samalah pendidikan kita menuju mana. Ini buatan saya dan Anyi. Nah tapi berikutnya, mungkin ini yang mau saya sampaikan gitu ya. Bahwa ada cita-cita nih tentang pendidikan yang jauh lebih demokratis, yang jauh lebih baik. Tapi sebenarnya ada gap. Ada gap tentang apa yang kita cita-citakan dan realitas. Menurut saya yang harus kita lakukan adalah menerima realitas itu sebagaimana adanya, tapi kemudian bersama-sama berpikir bagaimana caranya kita bisa mengisi gap tersebut. Terima kasih. Boleh Pak ya, titip-titip nanya. Kan tadi kita udah lihat dari Pak Suprapto nih, di dalam rencana visi jangka panjangnya pemerintah, ternyata role kita ada nih di situ, ditulis sebagai pelengkap, komplement gitu ya Pak. Iya. Terutama untuk menangani kalau kita bicara akses terhadap masyarakat-masyarakat yang mungkin kapasitas pemerintah tidak bisa menjangkau gitu. Nah, cuman kita dari pendidikan alternatif mungkin ada pertanyaan karena di negara lain seperti Taiwan, kebetulan kan ada delegasi Taiwan di sini, di Korea di sini. Mereka bahkan punya undang-undang khusus gitu terhadap jaringan pendidikan alternatif yang juga mereka kategorikan sebagai laboratorium nih, di mana ada fungsi lain dari civil society itu sebagai sekolah eksperimental. Kalau di Taiwan undang-undangnya bahkan khusus tuh, bukan di kategori non formal tapi sekolah eksperimental gitu ya. Karena seperti kemarin Bu Suharti bilang, seringkali kalau kita berusaha menuju visi ideal tadi kata Putih, itu kan melakukan eksperimen di dalam pemerintah susah karena ada rambu-rambu birokrasi deh Pak ya. Nah kebetulan kan jaringan civil society ini mungkin lebih leluasa untuk melakukan eksperimentasi gitu. Nah saya dengar gosipnya, tapi mungkin bisa tanya ke Pak Toto. Dan di dalam role Pak Toto di Badan Akreditasi Nasional, saya dengar sudah jauh lebih progresif gitu ya. Untuk bisa mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang buat kita penting, seperti keberpihakan pada anak dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak Toto melihat role civil society ke depan nih hubungannya terhadap pemerintah? Gitu. Iya, pertama kalau kita melihat role itu udah ada di undang-undang sejak tahun 2023 sudah ada Mas Imron. Udah ada seperti itu tadi dikatakan Pak Suprapto dari benar sekali. Seperti apa sih perannya pendidikan non formal termasuk PKBM ini. Tapi persoalannya kan sebenarnya bukan bagaimana kita meletakkan di aturan formal itu. Seperti apa? Ini tentang mindset, bagaimana kita memperlakukan pendidikan-pendidikan yang tidak mainstream sekolah itu dalam benak kita. Kita lihat saja bagaimana praktek kita dilakukan. Dulu ya, sebelum sekolah negeri dulu is everything. Oleh karena itu ketika akreditasi, yang diakreditasi hanya sekolah swasta dengan peringkat terdaftar diakui, disamakan dengan sekolah negeri. Ketika itu pemerintah itu merasa bahwa yang paling baik adalah sekolah negeri. Jadi selain sekolah negeri maka harus diakreditasi dan disamakan dengan sini. Padahal kita tahu sekolah negeri itu pun spektrum kualitasnya juga luar biasa. Dari yang sangat struggle ya, untuk tidak mengatakan buruk gitu ya, sampai yang baik juga ada. Tapi sekolah swasta yang hebat pun harus diakreditasi dengan status tertinggi disamakan dengan negeri itu dulu. Kemudian lumayan perubahan ketika pendidikan alternatif itu kurang pas menurut saya.
Kata Bu Ira katanya lebih, saya diskusi, izin Mas Imron, saya diskusi dengan istrinya, terus kemudian itu pendidikan progresif sebenarnya. Pendidikan progresif itu jauh lebih tepat untuk menggambarkan bagaimana kawan-kawan itu memiliki kedaulatan untuk berpikir, berinovasi, untuk menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jauh lebih progresif daripada mainstream pemikiran yang diyakini banyak orang di Indonesia. Sehingga, nah, pendidikan yang sudah terbukti progresif, inovatif, keluar dari pakem-pakem bonsai tadi di sekolah, tapi toh kemudian masih istilahnya yang menjadi andalan di pendidikan progresif ini adalah kesetaraan. Kesetaraan itu kan ini sebenarnya mindset merendahkan dibanding mainstream sekolah. Belum ada kepercayaan bahwa kawan-kawan yang bergerak di bidang ini sesungguhnya banyak loh yang bagus. Sehingga kata Erudio misalnya, Korea Toibah yang sudah bertahun-tahun membuktikan bahwa kami hebat, tetap itu disetarakan namanya. Oleh karena itu saya kira ya, terlepas apapun, bagusnya apapun, bagaimana pendidikan ditreat di dalam Renstra, dalam undang-undang, ketika kita itu belum bergerak dari mindset merendahkan pendidikan yang non-mainstream schooling ini, maka akan tetap second class. Jadi perkembangannya dulu sekolah swasta second class, harus diakreditasi dengan negeri. Sekarang ini perjuangannya kawan-kawan adalah ini kesetaraan ini second class nih, yang perlu disetarakan dengan sekolah. Jadi mainstream pemikirannya masih sekolah. Tantangannya adalah kita perlu memikirkan, kami waktu merancang undang-undang ini sudah memikirkan itu. Jadi apapun bentuk jenis sekolah itu harus dianggap sama dulu. Kalau ingin setara against a certain standard, di mana semua orang harus mengacu ke sini, termasuk lulusan sekolah pun, kalau ingin standardized gitu ya, ingin diakui negara, let's say, itu harus menempuh misalnya ujian negara, kesetaraan atau paket gitu ya. Kalau ingin setara ya menempuh ujian yang sama, sehingga lulusan sekolah atau lulusan PKBM itu memiliki kesamaan dari awal. Sejak dalam pikiran itu sudah diartikan sama, sehingga kalau ingin setara satu sama lain ya sama-sama menempuh hal yang sama. Sekarang kan enggak. Kalau lulusan negeri sekolah otomatis sudah ini on top kesetaraan ya, program paket itu kalau dianggap setara harus menempuh ujian kesetaraan, bahkan itu di undang-undang. Ujian kesetaraan dengan sekolah. Sehingga perjuangan kawan-kawan ini merubah mainstream pemikiran bahwa sekolah itu adalah satu-satunya cara anak untuk belajar. Ya, pendidikan itu sebenarnya equal belajar, not necessarily equal sekolah. Contoh ATS misalnya, anak tidak sekolah, kita pelajari mainstream pemikiran bagaimana mengentaskan anak tidak sekolah itu. Kalau nggak salah, dikembalikan ke sekolah. Sehingga kita masih berpikir bahwa satu-satunya cara belajar itu adalah sekolah. Mensikapi ATS harusnya, ya udah kembalikan anak agar belajar dimanapun. Tadi siapa tadi? Aan tadi mengatakan, kenapa kamu nggak sekolah? Takut bodoh. Kita nggak pernah tanya kepada sekolah, kenapa Anda nggak sekolah? Kenapa Anda nggak sekolah? Putus sekolah kenapa? Karena merasa tidak nyaman barangkali di sekolah. Lebih cocok barangkali sekolah yang memang mengedepankan kreativitas, kebebasan, dipercaya, tidak dibonsai gitu ya Gus ya, Gus Bah ya. Jadi tantangan kita di level ini ya, roadmap ini, kalau melihat uraian narasinya, saya udah bertahun-tahun, 40 tahun saya itu setiap saat membaca yang kayak gini nih, hebat semua Mas Imron. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mengeksekusi definisi-definisi hebat tadi. Bagaimana kita mengeksekusi narasi-narasi hebat tadi. Nah, kecenderungan kita karena kita
dengan beban masif Indonesia yang banyak sekali itu. Dan biasanya pemerintah itu dibatasi oleh timeline yang tertentu, 5 tahun misalnya, atau 10 tahun masa kepresidenan misalnya. Itu seringkali kemudian menempuh jalan pintas. Pendidikan itu nggak bisa sebenarnya jalan pintas. Perubahan pendidikan, transformasi nggak bisa jalan pintas. Kita, termasuk saya dulu di birokrasi, itu sangat gampang tergoda oleh jalan pintas. Nah, jalan pintas itu seringkali disebut dengan Big Bang approach, one size fits all. Apapun yang dipikirkan oleh pemerintah itu diperintahkan untuk dilaksanakan, maka hilanglah semua kreativitas ini. Kalau semua harus tunduk pada apa yang menjadi pemikiran pemerintah, kemudian bang, seluruh Indonesia harus mengikuti, itulah yang kemudian sebenarnya pembunuh kreativitas tadi. Lawan dari Big Bang itu adalah yang disebut kawan-kawan sekarang sedang termasuk di BAN, itu sedang problem driven inisiatif, problem driven iterative adaptation, TDIA atau design thinking, itu yang sedang kita upayakan supaya kita memberikan kedaulatan kepada sekolah untuk improve, untuk bergerak maju sesuai dengan konteks mereka, sesuai dengan ide mereka dan ownership mereka. Bukan bergerak karena disuruh melalui proses Big Bang tadi. Ya. Baik, ini karena waktunya cukup mepet, jadi saya mau kembali ke Pak Suprapto dulu. Kan setelah mendengar yang dua tadi nih Pak Suprapto ya. Kalau kita lihat sebenarnya tadi role pendidikan alternatif atau role civil society sudah ada gitu di dalam situ. Tapi mungkin yang belum kelihatan sebenarnya dalam proses tadi, karena kalau dari kacamata kita itu buat kita terlihat bahwa keterlibatan kita pada saat membuat itu tuh masih belum jelas gitu. Barangkali yang mungkin bisa dibantu gitu dijawab oleh Pak Suprapto ke depannya, idealnya sinergi ini bagaimana sih bisa terjadi seperti yang Pak Toto tadi bilang, benar-benar sinergi ya. Artinya kalau tadi kan kayaknya role kita didefinisikan top down nih oleh pemerintah, nih role-nya civil society begini gitu. Ya mungkin kita melihatnya berbeda gitu, karena ada banyak sekali role yang kita harapkan ada, tapi tidak ada di situ gitu. Termasuk juga apa yang kita bayangkan mengenai visi masa depan itu baru separuh dari yang tergambar di situ, dari kacamata kita tentunya. Nah, bagaimana ya dari kacamata Bappenas nih sebagai pihak yang harusnya cukup netral gitu, karena yang bertugas mengeksekusi kan Kementerian Pendidikan yang 3 itu sekarang ya, pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi gitu ya. Nah dari kacamata Bappenas bagaimana ya supaya sinergi ini nih bisa lebih ngobrolnya nih, dialognya benar-benar bisa terjadi, sehingga kekhawatirannya Putri, inisiatif Putri terhadap kualitas guru di sekolah umum, tadi yang diomongin Pak Toto ya, problem kesetaraan tapi dari kacamata tidak setara gitu. Ya, karena kalau kita lihat di Taiwan atau di Korea, itu undang-undangnya memang betul-betul menyetarakan pendidikan alternatif. Atau yang kata Pak Toto tadi, mungkin pendidikan alternatifnya mesti ganti nama nih, supaya nggak kelihatan seperti tukang pijet ya. Namanya mungkin pendidikan progresif gitu. Yang sekarang ini hanya kotaknya kan pendidikan non formal. Sementara kalau kita berkaca pada yang paling maju Taiwan misalnya, itu pemerintahnya mengakui ada tiga inisiatif civil society yang diakui sebagai pendidikan eksperimental. Yang pertama yang bentuknya sekolah, jadi sama-sama bentuknya sekolah. Yang kedua yang bentuknya kayak sekolah tapi bukan sekolah. Yang ketiga yang benar-benar bukan sekolah gitu. Dan ini tiga-tiganya disejajarkan gitu ya, benar-benar kalau kita mau pakai kata lain selain disetarakan, disejajarkan dengan pendidikan formal, sehingga bahkan mereka tidak perlu untuk ikut ujian kesetaraan gitu ya. Nah cuman yang menurut saya itu kan hasilnya, tapi yang lebih penting nih bagaimana supaya proses dialognya ini benar-benar
terjadi antara pemerintah dan civil society gitu, supaya kemudian hal-hal seperti tadi membuat roadmap itu benar-benar bisa urun rembuk bersama, termasuk juga hal-hal lain yang mendasar seperti RUU Sisdiknas gitu ya, yang kebetulan ini kan selalu komplain dari civil society-nya kita kurang diajak ngobrol misalnya. Nah, bagaimana nih dari kacamata Bappenas bikin perencanaannya supaya dialog ini benar-benar bisa terjadi gitu? Ya, baik. Terima kasih Mas Moderator. Tadi suara yang paling jelas suaranya Bu Gita tadi. Suara saya lebih jelas di sini. Suaranya Pak Toto dan Mas Moderator ada pecah. Tapi saya menangkap poinnya beberapa dari sampaikan oleh Pak Toto dan Mas Moderator bahwa bagaimana sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman dari komunitas, dari apa namanya, dari ulama dan dari komunitas, dari teman-teman yang ini bisa juga masuk dalam proses perencanaan pembangunan maupun dari pelaksanaan. Teman-teman semua, kami perlu sampaikan kembali bahwa sebenarnya dari sisi susunan RPJMD Rencana Pembangunan Nasional 2045 maupun dalam sistem PJDI kita sedang Indonesia 2045 dan juga dalam tiap tahunnya. Tahunnya pun Kementerian Bappenas selalu menyelenggarakan forum konsultasi publik untuk rencana pemerintah. Dan dalam kesempatan itu, karena ini sebagai forum konsultasi besar keseluruhan ya, dan pendidikan, ini kami sebagai apa namanya yang ditugaskan dari pendidikan karena selalu menyampaikan pada tim sekretariat pusat untuk mengundang teman-teman dari apa namanya dari organisasi masyarakat, dari komunitas, dari teman-teman pekerja pendidikan itu bisa bergabung. Dan terima kasih pada teknologi, karena dengan Zoom maka semua orang bisa teknologi mudah. Sebenarnya sebelum dulu harus secara fisik dan secara fisiknya. Jadi sebenarnya dari proses jadi ada memadai ada berbagai macam forum yang digunakan untuk hal itu, untuk teman-teman dari pekerjaan ulama dan juga komunitas pendidikan bisa ikut memberikan masukan. Ini baik dari perencanaan di Bappenas maupun juga sebenarnya kalau bisa langsung ada lembaga terkait, misalnya ada Kementerian Investment, Kementerian Dikti Sains Perguruan Tinggi atau Kementerian Agama untuk terkait dengan madrasah, pesantren dan sebagainya. Karena nanti di ujungnya akan kemudian dirangkum sama teman-teman di Bappenas. Termasuk tadi semua program belakang ya, termasuk yang revisi atau undang-undang Sisdiknas yang baru yang ini adalah inisiatif dari DPR. Jadi karena dari DPR maka kita boleh masuk juga sebagai pembahas dalam DPR. Artinya nanti kalau ada kesempatan dari DPR, saya berikan ya, setelah DPR untuk mengikuti publik silakan menyuarakan. Kami akan mohon kami akan juga kesempatan informasi atau publik nanti ada teman-teman semua itu bergabung tidak ada dengan untuk menyampaikan menyampaikan masukan-masukannya kalau masuk diskusi terhadap bersama. Dan kami rasa beberapa tentang terakhir kami mengikuti ya ada teman-teman dari pemerintah yang mudah dari termasuk dari asosiasi, dari komunitas, dari penyelenggara pendidikan. Nanti kami sampaikan juga bahwa begitu orang bersama secara divisi atau DPI ini memang lebih banyak kepada makro-makronya, paling-palingnya apa dari luar itu. Namun tujuannya ini dalam dokumen yang lengkapnya itu ada terkait dengan strategi dan fokus pelaksanaan. Dan bahkan kita menghitung timeline untuk pelaksanaan kronologis di masing-masing PRBDM-nya. Karena maksudnya sebagai acuan keseluruhan menghitung undang-undang yang menjelaskan tugasnya di masing-masing SPJMN, masing-masing dalam dari tahun 5 bulan, 2030 dan seterusnya 5 tahunan, maka juga kemudian diharapkan apa yang disebut dengan membaca melalui rencana strategis ya dari sekarang ini mengikuti dari apa yang akan dalam PPP ini. Ini kalau berdiskusi ya, dan karena itu ada keinginan, ada rencana untuk Bappenas dan Kementerian dan Agama untuk menaikkan level PPP ini dari umum saja dan nanti akan dipayungi dalam bentuk peraturan, mungkin peraturan presiden sehingga bisa lebih meningkat pada siapapun nanti penyelenggaraan pemilihan kementerian ada beberapa di juga bisa mengikuti apa yang kita
jaga sama terjun secara panjang dan juga lebar dan mendalam sama teman-teman dengan dalam lembaga berdasarkan kemudian efek sama para expert ya dari perguruan tinggi maupun dari dari masyarakat ini bisa dilaksanakan. Jadi ada saluran pelaksanaan di masing-masing tahapan 20 tahunnya. Saya setuju dengan Pak Bapak tadi bahwa pembicaraan itu merupakan ibu besi jadi digunakan usahaan. Nah, kembali Bapak Ibu teman-teman semua karena dari sisi ini kalau kita memastikan bahwa sebenarnya beribadah memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi penyetaraan ini bukan kemudian mengurangi level, tapi lebih pada kita mengukur si anak ini yang mendapatkan pendidikan alternatif dia apakah sudah cukup memenuhi kriteria setara dengan level yang diinginkan. Di lebih pada itu bukan kemudian sudah sekali atau kembalikan ke standar yang hanya penyetaraan ini juga dalam itu. Nah, sehingga apa? Sehingga misalnya kemudian belum ditemukan atau belum cukup, kan ini menjadi masukan bagi nanti siapa gurunya dan pendampingan apa yang harus dilakukan pada anak-anak itu. Jadi mungkin yang perlu kalau pernah diundang itu apa ya yang mau diundangnya seperti itu dan ujian para ujian dan sandaran mandirian. Namun kita perlu juga dalam hal ini memperbaiki ujian penyetaraan itu tidak kemudian menurunkan kalau dia mengukur pada posisi apa anaknya dan ini juga itu semua boleh sampaikan yang sudah disebut oleh majelis masa sebenarnya masa itu nanti memilih semacam BSMP yang pesantren gitu ada misalnya pesantren yang di sana pun pesantren macam-macam ya macam-macam bentuknya macam-macam kitabnya macam-macam anak perusahaan ke jahilnya ke atas dan sebagainya sehingga tidak menyamakan tapi memastikan bahwa si anak menemukan pesantrennya berdiri kondisi punya tampilan dan punya keadaan tertentu apabila kemudian harus memberikan kepada jenjang yang lainnya jadi seperti itu boleh kita kami dinyatakan oleh Mbak Kima waktu sudah habis kalau masih ada sesuatu yang berjaga tidak kami menurut satu saja diskusi yang Bapak sudah direksi dari bawah bahwa semua tempat ada sekolah semua orang adalah guru dan semua belajar menjadi poin penting yaitu anak-anak kita belajar dari siapapun, dimanapun dan dengan apapun. Terima kasih.